Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang telah memanggil kami untuk boleh menjadi umat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali belajar bersama dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh benar-benar sungguh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan biarlah Engkau yang lebih dulu menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Shalom. Kita hari ini tema kita adalah tentang what Jesus said about community. Tapi sebelum kita melihat lebih lanjut di dalam tema ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ada satu istilah yang seringkali yang belakangan ini kita mungkin pernah mendengar tentang expressive individualism. Apa itu expressive individualism? Expressive individualism ini mungkin lebih dipakai di negara-negara barat. Hal ini menjelaskan atau menunjukkan tentang ada satu kebiasaan yang muncul belakangan ini. Expressive individualism itu maksudnya tentang individualisme yang ekspresif. Individualisme yang harus keluar, yang kita harus mengekspresikan individualisme kita masing-masing. Dan ini semakin sering terjadi terutama di negara-negara barat belakangan ini. Dan beberapa slogan yang mungkin dipakai untuk menunjukkan expressive individualism ini adalah beberapa slogan yang bisa kita lihat di sini. Misalnya kita mungkin pernah mendengar you do you, gak usah peduli dengan orang lain. Iya kan? Mungkin kita pernah dengar tentang hal ini. Atau mungkin be true to yourself. Mungkin dari film-film Disney juga kita udah pernah mendengar. Atau follow your heart. Gak usah peduli dengan orang lain. Yang penting ya udah lakukan aja apa yang lu mau. Yang penting yourself, me, myself, and I. Yang lain gak usah peduli. Nah ini kira-kira expressive individualism ini. Dan hal ini sebenarnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Ketika kita nonton film Hollywood, kita nonton film Disney. Hal-hal ini muncul. Expressive individualism ini muncul. Dan sadar atau gak sadar, masuk ke dalam gereja juga. Sehingga ketika kita bergereja, ketika kita berkomunitas sama-sama di dalam gereja, kita jadi berpikir bahwa komunitas itu harus sesuai dengan apa yang gue mau. Komunitas harus sesuai dengan apa yang gue mau, karena semuanya tentang myself. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kita nggak nyaman gitu ya, ya udah, gue nggak mau datang lagi ah. Nggak mau datang lagi karena kemarin ada yang negor gue, ya memang gue salah sih. Tapi karena ditegur ya udahlah gue gak mau datang lagi ke gereja. Atau mungkin karena gue dituntut gitu ya, harus komit, diminta pelayanan dan sebagainya. Ya udahlah gue gak nyaman, gak mau datang lagi. Kan hidup ini tentang gue juga. Jadi kalau gue gak nyaman ya udah gue gak mau. Nah jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa hal ini kemudian masuk ke dalam gereja dan membentuk kita. Sehingga kita pun dipengaruhi dengan expressive individualism ini. Dan kita jadi berpikir semua tentang diri sendiri. Gak peduli dengan orang lain. Teman-teman hari ini tema kita seperti yang tadi teman-teman udah lihat. Yaitu tentang what Jesus said about community. Tapi sebenarnya apa sih community itu? Apa itu komunitas? Kalau kita melihat dalam definisinya, komunitas itu adalah kelompok orang-orang yang hidup bersama karena ada common thing. Karena itu namanya community. Ada satu hal yang sama dan hal itu yang membentuk komunitas itu. Makanya bisa dinamakan komunitas. Contohnya art community, komunitas seni. Kenapa dikatakan art community? Karena mungkin mereka suka seni gitu ya. Mungkin suka pergi ke museum gitu. Jadi ya karena itu namanya art community. Atau mungkin ada komunitas RT 10 misalnya. Saya tinggal di RT 10. Jadi ada komunitas RT 10-nya. Ada WhatsApp grupnya. Karena memang lokasinya sama, kita sama-sama tinggal di RT 10. Karena itu ada komunitas RT 10. Atau komunitas lain-lainnya, komunitas sekolah, gereja juga merupakan suatu komunitas.
Tapi teman-teman kalau kita berpikir lagi, apa sih hal yang sama itu untuk komunitas gereja? Apa common thing itu untuk komunitas Kristen seperti kita di gereja ini? Teman-teman, kita di gereja, kita adalah satu komunitas bukan karena kita cuman tinggal di lokasi yang sama. Kita tinggal di Greenfield misalnya, ya sudah komunitasnya kayak Greenfield. Bukan karena itu. Komunitas Kristen bukan karena hanya ada satu ketertarikan yang sama. Kita sama-sama tertarik dengan satu hal. Lagu-lagu yang seperti ini misalnya. Jadi udah kita satu komunitas. Bukan hal itu. Tapi kita kalau melihat komunitas Kristen itu karena kita sama-sama percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah satu common thing-nya itu. Itulah satu hal yang sama yang membentuk kita sehingga kita bisa jadi satu komunitas ini. Meskipun sebenarnya kita banyak perbedaan. Teman-teman kalau kalian lihat sekeliling kalian, semuanya berbeda. Nggak ada yang pakai baju yang sama. Iya kan? Ada? Nggak ada ya. Ya nggak sama juga, warnanya beda. Jadi nggak ada yang persis sama. Kita semuanya berbeda. Kalau mau berpikir kita latar belakangnya beda, kita kepribadiannya beda, kita mungkin bahkan sekolahnya beda, kelas sosialnya beda. Kita sangat berbeda. Tapi kita sama-sama di dalam satu komunitas. Karena kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah jadi sekali lagi teman-teman, karena kita punya Tuhan yang sama ini, karena kita sama-sama menyembah Tuhan, karena itu kitalah komunitas Kristen. Komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi teman-teman ketika kalian datang ke sini, ketika kalian datang ke Korem ini, harus sadar, harus ngerti bahwa Korem ini ada bukan karena pertemanan. Korem ini ada bukan karena kalian punya hobi yang sama. Korem ini ada bukan karena kalian tempat tinggalnya dekat. Tapi karena Tuhan. Teman-teman jangan salah ya, jangan salah. Bukan berarti kalian gak boleh berteman, boleh-boleh saja. Bukan berarti kalian gak boleh punya hobi yang sama, boleh. Bukan berarti kalian gak boleh tinggal dekat, ya boleh. Semuanya itu boleh, tapi bukan hal itu yang membentuk komunitas kita. Komunitas kita sekali lagi ada karena sebenarnya kita sama-sama orang-orang berdosa, tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena anugerah Tuhan, kita dipanggil menjadi umatnya dan sekarang kita berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Dan ini yang Tuhan Yesus sendiri bilang. Dia berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang lebih dulu memilih kita. Kalau Tuhan gak memilih kita, kita gak akan bisa dan gak akan mau untuk percaya kepada Tuhan. Karena memang kita adalah orang-orang yang berdosa yang sudah menolak Tuhan. Nah karena itu Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan sekarang kita ini yang semua yang dipilih, kita sekarang menjadi komunitas. Nah teman-teman karena itu fokus utama kita dalam komunitas adalah Tuhan. Bukan komunitas kita sendiri. Fokus kita yang utama dalam komunitas kita adalah Tuhan. Kalau komunitas Kristen hanya sebatas hangout, have fun, itu bukan komunitas Kristen. Kita bisa have fun, kita bisa hangout dengan teman-teman kita yang lain yang bukan Kristen juga. Jadi komunitas Kristen bukan hanya sebatas itu bukan komunitas Kristen. Sekali lagi teman-teman jangan salah, kita boleh hangout dengan teman-teman kita. Kita boleh have fun di dalam komunitas Kristen, boleh. Itu semuanya boleh. Tapi sekali lagi bukan itu yang membentuk kita. Komunitas kita seharusnya membantu kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Itulah komunitas Kristen. Jadi teman-teman, kalau komunitas Kristen kita, kalau Korem kita itu cuman buat senang-senang aja, ya kita hangout terus kita senang-senang doang. Dan malah sebenarnya lama-lama bikin kita semakin menjauh dari Tuhan, berarti jangan kita ikut komunitas itu. Kalau Korem kita hanya buat senang-senang doang dan semakin membuat kita menjauh dari Tuhan, jangan ikut Korem. Tapi ya puji Tuhan enggak ya. Puji Tuhan enggak, kita tahu ya pembina kita Kowante ya tentu saja pasti akan terus mengingatkan kita kembali lagi ke Tuhan. Dan teman-teman buat kalian yang mungkin akan kuliah, segera kuliah, sebentar lagi akan kuliah. Dimanapun kalian pergi, mau di Jakarta, mau di Tangerang, mau di luar Jakarta, mau di luar negeri, kemanapun kalian pergi,
Cari komunitas Kristen. Cari komunitas Kristen yang memang benar-benar bisa membantu kalian untuk mengenal Tuhan. Yang bisa membantu kalian untuk bertumbuh dalam Tuhan. Bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya hangout, bukan hanya have fun. Bukan hanya senang-senang doang, tapi komunitas yang memang bisa membantu kalian untuk bertumbuh dalam Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, kalau kalian kuliah di Jakarta, kita punya komunitas seperti itu di sini. Kita punya komisi pemuda. Saya pembina komisi pemuda, karena itu saya ingin mengajak teman-teman yang akan kuliah. Kalian gak perlu jauh-jauh cari komunitas, kita punya komisi pemuda di sini. Meskipun ya kita tahu gak sempurna. Tapi ya memang gak ada komunitas yang sempurna, gak ada gereja yang sempurna. Kita masih sama-sama bertumbuh, tapi ya datanglah. Kita gak sempurna gak apa-apa, tapi kita fokusnya itu ke Tuhan. Kita fokus ke Tuhan dan kita akan terus bersama-sama berusaha untuk bertumbuh. Teman-teman, kalau kita fokusnya ke orang lain, kalau kalian fokusnya ke sekeliling dan hanya melihat orang-orang yang ada dalam komunitas, kalian pasti kecewa. Kalau kalian datang ke KP nanti dan kalian hanya fokusnya itu hanya melihat pembina saya atau melihat pengurus, kalian pasti kecewa dan mungkin akan sakit hati. Tapi kalau kita fokusnya itu ke Tuhan, ya kita tahu semua orang berdosa, diri kita sendiri berdosa. Dan itu akan terus membantu kita untuk tetap ada dalam komunitas dan saling support satu sama lain. Nah, karena itu sekali lagi teman-teman, silahkan kalau nanti kalian sudah lulus SMA, masuk kuliah, silahkan join KP, kita sangat welcome. Nah, tapi kita lanjut lagi, komunitas kita sebagai orang percaya, komunitas kita, komunitas Kristen, itu sebenarnya adalah reflection of God. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa God, in the first place, God is a community. Tuhan kita, Allah yang kita kenal adalah Allah Tritunggal. Benar? Benar ya? Allah Tritunggal itu berarti ada satu Allah, tapi ada 3 pribadi yang berbeda. Dan 3 pribadi yang berbeda ini mereka saling berelasi dengan satu sama lain di dalam satu keilahian itu. Satu Allah, 3 pribadi. Dan karena itu kita bisa mengatakan bahwa Allah kita adalah komunitas. Karena ada 3 pribadi yang berbeda yang berelasi itu. Dan itulah definisi komunitas. Pribadi-pribadi yang berbeda tapi berelasi dalam satu kesatuan. Nah, karena Allah kita adalah komunitas, makanya kita percaya bahwa kita sebagai komunitas adalah reflection, mencerminkan Allah kita. Itulah definisi komunitas sejati, dan karena itu kalau kita melihat lebih jauh dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapa, tapi Bapa dan Yesus itu adalah satu. Dan dia mau supaya kita pun bisa menjadi satu sebagai komunitas, sebagai murid-murid Kristus kita bisa menjadi satu. Dan sekali lagi komunitas adalah reflection supaya dunia tahu bahwa Bapa yang mengutus Yesus dan Bapa mengasihi Yesus. Dan pada akhirnya Yesus akan memuliakan Bapa dan Bapa pun memuliakan Yesus. Nah, jadi semuanya itu saling berelasi, saling memuliakan, saling mengasihi satu sama lain. Dan seharusnya itulah yang terjadi dalam komunitas kita juga. Karena God is a community, makanya teman-teman, kita, komunitas kita adalah reflection of God. Nah, sebagai reflection of God, gimana seharusnya komunitas kita itu memancarkan Tuhan? Ini ada satu ayat yang tadi kita sudah baca bersama di dalam pengakuan dosa tadi. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai komunitas, sekali lagi kita begitu berbeda. Kita begitu berbeda dan bahkan mungkin ada di dalam komunitas Korem ini yang kalau kita keluar dari gereja, kalau kita nggak ketemu di dalam komunitas Korem ini, mungkin kita nggak akan temenan. Karena memang kita saking bedanya. Ya, sekolah beda, tempat tinggal beda, teman-teman beda, mungkin kita nggak akan temenan sama sekali. Tapi ketika kita masuk dalam komunitas Korem ini, ketika kita masuk dalam gereja, kita temenan. Karena kita sama-sama adalah murid-murid Yesus. Dan kita dibentuk
oleh Tuhan sendiri. Kita sama-sama mengasihi satu sama lain karena we belong to Jesus. Kita ini adalah umat Allah. Tuhan yang memanggil dan memiliki kita sebagai umatnya. Karena itu kita saling mengasihi. Teman-teman, pernah teman saya, teman gereja yang gereja sebelumnya, bukan di gereja ini. Teman saya punya masalah dan intinya itu dia harus pinjam duit. Saya nggak punya banyak duit juga sih. Tapi ketika dia ngomong gitu ya, dia sharing gitu, curhat dan dia ngomong, ya saya tergerak untuk bantuin juga, pinjamin duit ke dia. Meskipun saya nggak punya banyak duit, tapi ya pada waktu itu ya udah saya pinjamin 10 juta. Mungkin buat beberapa orang 10 juta itu bukan jumlah yang besar gitu ya. Tapi buat saya ya lumayan. Dan bahkan karena emang dia lagi susah, itu nggak ada jaminan bahwa akan dibalikin. 10 juta ketika saya kasih, itu memang sudah bersedia, udah rela gitu ya. Kalau nggak balik ya udahlah, nggak balik, nggak apa-apa. Ya pada akhirnya dibalikin sih, akhirnya ya emang udah beres semuanya, udah nggak ada masalah lagi. Tapi memang pada saat itu ya saya sadar bahwa ini suatu pengorbanan gitu. Kalau teman lagi ada dalam masalah butuh duit, ya saya harus rela untuk membantu, bahkan rela untuk berkorban. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu berkorban buat kita. Dia bahkan memberikan nyawanya karena dia mengasihi kita, menyelamatkan kita. Kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama untuk teman-teman kita, untuk komunitas kita? Karena itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi teman-teman, komunitas kita, komunitas Kristen, komunitas murid Kristus harusnya saling mengasihi. Ketika kita datang bersama-sama, kita peduli dengan satu sama lain dan kita saling mengasihi. Dan mengasihi itu berarti kalau kita salah, ya harus ditegur. Karena memang kita saling mengasihi. Kalau dibiarin doang berarti mungkin ya kita nggak peduli, kita nggak ada kasih, makanya kita biarin saja. Teman-teman, ponakan saya waktu masih berumur 3 atau 4 tahun, itu kalau dia makan gitu ya, makan siang, makan malam gitu, nggak bisa diam, nggak bisa duduk di tempat. Dan makanan itu selalu dikulum gitu, jadi lama sekali. Makan siang misalnya bisa 1 jam atau bahkan lebih gitu. Dan bisa lari-lari gitu, nggak duduk di tempat tapi bisa lari-lari, main dan sebagainya. Saya tegur, saya marahin. Saya ngajarin, gak boleh. Kalau makan ya harus duduk, makanan selesai dulu, setelah itu kalau mau main ya boleh main. Tapi kalau saya ke restoran gitu ya, ada anak-anak kecil gitu yang makan juga dan ya biasa ada yang lari-lari, ya saya gak peduli. Siapa dia gitu ya, gak kenal, ya ngapain gua ngurusin. Tapi kalau ponakan saya pasti marahin. Saya pasti tegur, karena peduli sama dia, mengasihi dia. Nah sama, ketika kita masuk dalam komunitas dan kita saling mengasihi, kalau ada teman yang salah kita harus tegur. Jangan dibiarin, kalau dibiarin berarti emang kalian gak peduli. Nah tapi sekaligus kalau kita ini dalam satu komunitas dan kita saling mengasihi, ketika ada yang salah, kita juga menunjukkan kemurahan. Kita ada grace, sama seperti Tuhan yang telah begitu mengasihi kita dan memberikan pengampunan. Ya kita juga ada pengampunan, kita juga ada kemurahan bagi orang yang salah. Kita nggak langsung ngejudge, tapi kita berusaha untuk memahami kenapa dia seperti itu. Kita berusaha untuk bantuin. Ada lagu dari The Script yang teman-teman tahu ya, band The Script. Mereka mengatakan di dalam lirik lagunya itu, dia mengatakan bahwa hurt people, they hurt people. Get it? Hurt people, they hurt people. Kadang-kadang orang yang memang mereka sudah lebih dulu disakiti, karena itu mereka menyakiti orang lain, karena itu mereka bully orang lain. Karena memang mungkin mereka punya masalah, mereka ada latar belakangnya yang memang mereka tersakiti. Hurt people, they hurt people. Jadi cobalah kita coba memahami, kita coba cari tahu. Ada apa sih, mungkin masalah keluarga, mungkin memang ada masalah di sekolah. Ya kita coba memahami. Dan kita coba bantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita mengasihi mereka. Jadi community, terutama kita sebagai community of murid-murid Kristus, kita tunjukin ada love, ada grace, ada peace, ada joy, ada unity. Semua-semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah jadi teman-teman, bagaimana sih seharusnya kita hidup dalam komunitas itu?
kita hidup bersama dalam Christian community ini, kita harus ngapain? Yang pertama, saya ingin mengusulkan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita dalam komunitas ini karena panggilan Tuhan. Karena itu yang pertama harus ada komitmen based on calling. Ada komitmen untuk satu sama lain berdasarkan panggilan Tuhan bagi kita. Bukan berdasarkan comfort, bukan karena nyaman atau nggak nyaman. Tapi karena memang ya kita ada di sini sama-sama karena panggilan Tuhan bagi kita. Karena itu komitmen based on calling, not comfort. Meskipun kadang nggak nyaman, tapi kita tetap komit. Karena ini adalah panggilan Tuhan bagi kita. Komit untuk ketemu dengan satu sama lain. Penulis Ibrani mengatakan ya mari kita terus bertemu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebenarnya bukan hanya ibadah sih. Tapi ya pertemuan-pertemuan yang memang ada unsur rohaninya itu. Jangan menjauhkan diri seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Memang ada orang-orang yang membiasakan diri untuk menjauh. Tapi jangan. Mari kita komit untuk ketemu satu sama lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk teman-teman kita. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dan saling menasehati, saling encourage, saling menguatkan satu sama lain, saling support satu sama lain. Itu yang pertama, commit to meet together. Tapi kemudian yang kedua, marilah kita commit to guard others, saling menjaga satu sama lain supaya jangan ada yang jatuh, jangan ada yang mundur, jangan ada yang menjauh dari Tuhan, jangan ada yang murtad. Nah ini yang dikatakan. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena itu John Piper pernah berkata bahwa eternal security is a community project. Kalau kita ingin memastikan bahwa kita semua sama-sama akan berada di kekekalan nanti, bersama-sama berada di rumah Bapa yang kekal di surga, bersama-sama masuk ke dalam kemuliaan itu adalah community project. Kita mempunyai proyek bersama. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, ketika pada waktu itu Tuhan Yesus sudah memperingati Petrus bahwa dia akan jatuh, dia akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita semua bisa jatuh. Kita semua bisa gagal dalam mengikut Tuhan. Kita semua bisa menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita punya satu sama lain, kalau kita punya teman-teman di dalam komunitas ini yang saling peduli dengan satu sama lain, kita bisa saling mengingatkan. Ketika ada yang jatuh, kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling support satu sama lain. Nah karena itu sekali lagi komit untuk saling jaga satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Bahkan saling menegur kalau memang kita harus tegur. Yang berikutnya komit untuk love others. Itu yang tadi kita sudah lihat ayat yang sama. Komit untuk mengasihi satu sama lain secara dalam, secara penuh pengorbanan. Tuhan Yesus mengatakan saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bagaimana caranya Yesus mengasihi kita? Dengan cara mati buat kita. Dengan cara mengorbankan dirinya buat kita. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti ya kita juga harus siap untuk mengasihi. Meskipun gak nyaman. Tapi kita mengikuti teladan Tuhan kita yang telah lebih dulu mengorbankan dirinya buat kita. He gave his life for us. Jadi kita akan terus berusaha untuk mengasihi. Love even when it hurts. Meskipun kita juga sendiri tersakiti, tapi tetap kita mencoba untuk mengasihi. Kita bisa mengasihi teman-teman kita dengan banyak cara. Kita bisa mengorbankan uang kita bisa mengorbankan waktu kita, me time. Seringkali ya kita bilang ya perlu me time gitu ya. Tapi kita bisa mengorbankan untuk orang lain. Kalau mungkin ada teman-teman kita yang
ya nggak duduk bareng kita gitu ya, duduk sendiri, ya mungkin kita bisa temenin. Karena mungkin ya mereka nggak punya teman. Ketika mereka datang ke gereja sama-sama, kita punya puluhan bahkan ratusan teman. Ya sudah, kita tinggalin sedikit nggak apa-apa. Tinggalin sejenak, kita temenin nih. Ada teman kita, ada orang-orang dalam satu komunitas kita yang kelihatannya nggak ada teman. Ya udah, kita temenin. Ketika kita pergi makan, kita nggak pergi makan dengan teman-teman yang itu lagi, hangout. Cuman itu lagi teman-teman yang sama. Tapi kita ngajak teman-teman yang lain yang mungkin mereka juga pengen join, tapi selama ini nggak ada yang ngajak. Ya udah, kita ngajak mereka, yuk kita hari ini bakal mau pergi nonton Barbie misalnya, yuk mau join nggak? Yuk kita pergi nonton bareng misalnya. Dan ada banyak sekali cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang lain. Kita bisa mengorbankan energi kita yang terbatas itu. Tapi memang kalau ada teman yang lagi butuh curhat misalnya, dia lagi ada masalah di rumah misalnya, orang tuanya lagi berantem dan ya kita nggak tahu apapun masalah keluarga tiap-tiap orang. Tapi kita bisa hadir, be there for them. Kita bisa dengerin, meskipun kita nggak bisa bantu banyak. At least dengerin, kita doakan. Itu cara mengasihi yang sangat simple. Jadi ya kita coba untuk commit buat each other. Commitment based on calling, not on comfort. Dan yang kedua, mari kita coba untuk build spiritually intentional relationship. Maksudnya kita mencoba membangun relasi-relasi yang memang secara sengaja itu membangun kerohanian kita. Jadi cobalah untuk kita berpikir ya, kita ketika datang bersama-sama, kita ketemu bersama-sama, kita nggak cuman ngomongin hal-hal yang gosip terbaru lah, sekolah ini atau mungkin si cowok itu, cewek itu. Jangan cuman hal seperti itu. Tapi jadikan suatu hal yang normal, kita datang, kita ngomongin hal-hal rohani. Ketika kita ketemu bersama, kita nanya kerohanian satu sama lain. Bukan cuma nanya soal, gimana sekolah lu? Gimana kemarin ujian? Gimana gebetan lu? Bukan cuma soal itu. Tapi nanya gimana relasi lu dengan Tuhan? Belakangan ini gimana? Apakah lu semakin menjauh? Mungkin karena pornografi. Jadi karena itu lu udah gak dekat sama Tuhan lagi. Ya kita saling mengaku dosa. Kita saling menanyakan satu sama lain. Ngomongin hal-hal yang rohani, bahas firman Tuhan bersama-sama itu hal yang normal. Karena memang kita ini komunitas murid-murid Kristus. Bukan cuman komunitas untuk hangout atau senang-senang doang. Normal untuk sharing dan saling mendoakan. Anytime, anywhere. Ketika kita ketemu di sekolah, bukan di gereja, ya kita bisa sharing dan kita bisa saling mendoakan. Ketika kita lagi makan nih di food court, ya kita bukan cuman berdoa, Tuhan terima kasih makanan ini, tapi kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita saling mendoakan bukan hanya ketika kita datang di gereja, terus kita saling mendoakan. Enggak. Ketika kita, ya nggak tahu ya, lagi main basket gitu, terus ada teman yang cedera, ya kita doain gitu, tumpang tangan di atas kakinya gitu, Tuhan sembuhkan dia. Ya kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Normal sekali lagi karena kita adalah murid-murid Kristus, bukan hanya orang-orang dalam dunia ini. Normal bahkan untuk ketemu buat baca Alkitab di luar gereja. Teman-teman pernah coba? Ada beberapa teman-teman di pemuda yang saya ketemu dengan mereka secara rutin, lumayan reguler, mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali ya, untuk baca Alkitab. Ya kita sharing juga gitu ya, saling mendoakan. Tapi ya memang selalu firman Tuhan itu menjadi hal yang utama dan fokus, prioritas. Ketika kita ketemu ya kita ngobrol. Tapi setelah ngobrol ya udah kita baca Alkitab dulu. Itu prioritas. Dan itu normal, sekali lagi normal. Jangan menganggap itu hal yang aneh. Bagi dunia ini memang itu hal yang aneh. Tapi bagi kita sebagai murid-murid Kristus, normal untuk kita baca Alkitab sama-sama. Meskipun kita nggak di gereja. Kita di kafe misalnya, kita ngopi, ya kita baca Alkitab. Jangan takut. Karena memang kita adalah murid-murid Kristus. Kita ketemu di kafe biasanya ngapain? Ngobrol, belajar bareng. Kenapa nggak baca Alkitab bareng? Kenapa nggak baca buku rohani bareng? Jadi teman-teman, mari kita sama-sama komit untuk membangun komunitas kita untuk satu sama lain dan untuk Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai kita. Meskipun mungkin di mata dunia kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa pakai kita karena kita adalah umatnya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Roh Kudus. Dan Tuhan bisa pakai kita untuk membangun gerejanya
dan untuk mengubah dunia ini. Sebagai penutup, 2 pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Nanti setelah teman-teman selesai dari sini, ketika keluar, mungkin ada KTB atau mungkin ketika nanti udah pulang, renungkan 2 hal ini. Yang pertama, kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita perlu commit to meet together, to guard and love one another? Apa sih alasannya? Mungkin ada banyak alasannya. Coba pikirkan apa saja alasan-alasan yang tadi yang sudah kita lihat bersama. Yang kedua, apa satu hal yang bisa saya lakukan untuk build spiritually intentional relationship di Korem? Atau di KP, atau di komunitas manapun nanti teman-teman pergi, teman-teman masuk dalam komunitas Kristen, pikirkanlah apa satu hal yang bisa kalian lakukan untuk build spiritually intentional relationship. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami baca, boleh kami renungkan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi Tuhan yang telah menyatakan kehendak-Mu bagi kami untuk kami lakukan. Dan karena itu Tuhan kami mohon Engkau yang terus menolong kami, Tuhan yang mimpin kami, supaya kami boleh benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami boleh menjadi umat-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan boleh pakai kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menunjukkan, untuk menyatakan Tuhan kepada dunia ini. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami juga dalam komunitas ini. Kami pun boleh terus saling membangun satu sama lain. Kami boleh saling support, saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan kami boleh terus bersama-sama hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Good. Sudah dinyalain.